Yang pertama yaitu saya Muhammad Ibrahim dengan NPM 221 063 1080 Selanjutnya Kairani Revitasari dengan NPM 221 063 1080 Dan yang terakhir Asido Christian. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Pada dasarnya, sosiolinguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Cabang ilmu ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu sosio yang berhubungan dengan interaksi dalam masyarakat, dan linguistik yang berhubungan dengan studi tentang bahasa. Jadi, secara harfiah, sosiolinguistik merujuk pada studi tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat atau sosial. Lebih dalam lagi, pendekatan sosiolinguistik mempelajari tentang bagaimana bahasa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti status, gender, etnisitas, dan sebagainya. Seperti misalnya, cabang ilmu ini meneliti bagaimana penggunaan bahasa dapat berbeda antara kelompok yang berbeda status sosialnya, seperti antara kelompok yang lebih berpendidikan dan kurang berpendidikan. Selanjutnya, peran bahasa dalam masyarakat. Seperti yang bisa dilihat di PPT, benar sekali bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi semata, tapi juga merupakan cerminan dari budaya dan identitas suatu masyarakat. Setiap bahasa memiliki kaya akan nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan yang tercermin dalam strukturnya, kosakata khasnya, serta penggunaannya dalam berbagai konteks. Melalui bahasa, individu tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengekspresikan identitas mereka yang mencakup nilai, norma, dan kepercayaan yang mereka yakini kepada masyarakat di luar kelompoknya, baik secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok atau komunitas tertentu. Misalnya dalam budaya Indonesia sendiri, penggunaan bahasa yang sopan, bahasa hormat kepada yang lebih tua, atau bahasa yang berlaku dalam lingkungan formal dan informal merupakan contoh bagaimana nilai-nilai budaya tercermin dalam cara berkomunikasi. Begitu juga dengan penggunaan bahasa dalam ritual keagamaan, upacara adat, atau perayaan budaya yang menjadi bagian penting dari identitas suatu masyarakat. Selain itu, bahasa juga menjadi instrumen kuat dalam pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial antara individu dalam masyarakat. Melalui bahasa, individu dapat menjalin jaringan sosial, menjalin hubungan emosional, dan membentuk solidaritas dengan orang lain. Bahasa menjadi medium untuk berbagi pengalaman, cerita, dan nilai-nilai yang memperkuat ikatan sosial antara individu dan kelompok. Lalu yang selanjutnya itu ada pendekatan sosiolinguistik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sosiolinguistik pada dasarnya merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yakni sosiologi dan linguistik. Ini artinya cabang ilmu ini merupakan cabang ilmu multidisipliner atau cabang ilmu yang menggabungkan elemen-elemen sosiologi dan linguistik dalam menganalisis fenomena dalam konteks sosial. Dalam sudut pandang sosiologi, sosiolinguistik mempertimbangkan faktor-faktor sosial seperti kelas sosial, etnisitas, gender, kekuasaan, dan identitas sosial. Dengan memperhatikan konteks sosial ini, sosiolinguistik dapat memahami bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi penggunaan bahasa, termasuk pilihan kosakata, gaya bahasa, dan norma-norma komunikasi. Sementara itu, dalam segi linguistik, sosiolinguistik mempelajari aspek-aspek seperti struktur bahasa, variasi dialek, perubahan bahasa, dan pragmatik. Analisis linguistik membantu dalam memahami bagaimana bahasa digunakan, bagaimana variasi bahasa terjadi, dan bagaimana bahasa berubah seiring waktu. Lalu, pendekatan sosiolinguistik selanjutnya yakni kolaboratif. Dengan pendekatan kolaboratif ini, sosiolinguistik dapat melihat variasi bahasa dalam konteks sosial secara lebih holistik dan komprehensif. Misalnya, ketika mempelajari variasi bahasa, sosiolinguistik tidak hanya memperhatikan faktor-faktor linguistik yang mempengaruhi perbedaan dalam pengucapan struktur atau kosakata, tetapi juga mengambil faktor-faktor sosial yang mungkin mempengaruhi variasi tersebut, seperti latar belakang sosial, status ekonomi,
atau hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Selain itu, pendekatan kolaboratif ini juga memungkinkan untuk menganalisis perubahan bahasa dan pemakaian bahasa dalam situasi komunikatif yang berbeda. Misalnya dalam memahami perubahan bahasa, sosiolinguistik dapat melihat bagaimana faktor-faktor sosial seperti globalisasi, migrasi, atau perubahan politik mempengaruhi evolusi bahasa dalam masyarakat. Nah, izin lanjutkan kembali. Kemudian itu ada materi terkait bahasa sebagai cerminan masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa bahasa sendiri tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai cerminan struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan norma-norma dalam masyarakat. Melalui penggunaan bahasa, individu tidak hanya menyampaikan pesan verbal, tetapi juga mengungkapkan identitas mereka, status sosial, dan hubungan dalam struktur sosial yang lebih luas. Salah satu contoh yang jelas adalah perbedaan antara penggunaan bahasa formal dan informal. Ketika seseorang menggunakan bahasa formal, mereka cenderung mengikuti aturan tata bahasa yang lebih ketat dan menggunakan kosakata yang lebih baku. Hal ini sering terjadi dalam situasi resmi seperti sedang berpidato, presentasi di tempat kerja, atau komunikasi dengan figur otoritas. Sementara itu, mereka yang menggunakan bahasa non-formal cenderung lebih santai dan tidak terikat oleh aturan tata bahasa yang ketat. Hal ini sering terjadi dalam situasi-situasi dalam kegiatan sehari-hari, seperti percakapan antara teman, keluarga, rekan kerja yang akrab. Baik, dari saya segitu saja. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pengaruh sosial terhadap bahasa. Yang pertama itu ada di dalam lingkungan sosial. Faktor-faktor sosial seperti status gender, etnitas, dan kelas sosial memengaruhi penggunaan dan pengakuan bahasa. Contohnya seperti variasi dalam aksen dan diksi yang terkait dengan status sosial tertentu. Lalu ada contoh penggunaannya. Yang pertama ada pada variasi bahasa di tempat kerja. Bahasa sering bervariasi sesuai dengan konteks sosial dan juga tempat digunakannya. Di lingkungan kerja, bahasa sering bervariasi tergantung pada departemen atau tingkat hierarki. Contohnya yaitu seperti karyawan mungkin menggunakan istilah teknis yang spesifik dalam rapat dengan em, rekan-rekan sejawat mereka, tetapi menggunakan bahasa yang lebih santai dan informal di area kantor yang lebih terbuka. Selanjutnya ada variasi bahasa dalam komunitas agama. Dalam komunitas agama, bahasa dapat bervariasi berdasarkan keyakinan dan praktik keagamaan yang berbeda. Contohnya, dalam sebuah gereja, anggota mungkin menggunakan bahasa formal dan terstruktur saat berpartisipasi dalam ibadah, tetapi menggunakan bahasa yang lebih santai dan akrab saat berbicara dengan sesama jemaat di acara sosial gereja. Yang ketiga yaitu adalah variasi bahasa di antara generasi. Bahasa sering berbeda antar generasi, dengan setiap generasi memiliki gaya bahasa, kosakata, dan bahasa tubuh yang unik. Contohnya yaitu bahasa yang digunakan oleh generasi muda seperti anak muda bisa lebih dipengaruhi oleh tren, musik, dan budaya populer. Sementara generasi yang lebih tua mungkin menggunakan kosakata dan gaya bahasa yang lebih tradisional atau klasik. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu adalah hubungan bahasa dan masyarakat dalam tinjauan sosiolinguistik. Menurut para ahli, yang pertama yaitu adalah Bram dan Dickey menekankan peran sosiolinguistik dalam memahami fungsi bahasa dalam masyarakat dan kemampuan individu dalam menggunakan bahasa dalam berbagai situasi. Yang kedua yaitu ada dari Mathir mengembangkan konsep paguyuban bahasa sebagai dialek sosiologis yang tergantung pada konteks kelompok dan minat peneliti. Yang ketiga ada dari Ergrus dan A. Naubert membahas hubungan timbal balik antara bahasa dan masyarakat dari sudut pandang sosiolinguistik dan sosiologi bahasa, serta pentingnya data sosiolinguistik dalam pengembangan teori sosiologi. Dan yang terakhir ada dari efek timbal balik antara sosiolinguistik dan linguistik, mempelajari pengaruh faktor sosial terhadap fungsi bahasa secara keseluruhan dan struktur bahasa pada tingkat fonologis, morfologis, sintaksis, dan leksikal. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu teori sosiolinguistik.
Yang pertama yaitu adalah teori kesadaran bahasa. Teori kesadaran bahasa mengkaji bagaimana individu menyadari dan menggunakan bahasa dalam berbagai konteks sosial. Teori ini melibatkan pemahaman tentang norma-norma bahasa, variasi linguistik, serta kesadaran akan penuturan bahasa dalam interaksi sehari-hari. Tokoh terkemuka dalam teori ini adalah William Labov. Labov adalah seorang ahli sosiolinguistik Amerika yang terkenal karena penelitiannya tentang variasi dialek dalam bahasa Inggris Amerika. Dalam penelitiannya, ia mengidentifikasi bagaimana faktor sosial seperti kelas, etnisitas, dan umur mempengaruhi penggunaan bahasa. Yang kedua yaitu adalah teori marka sosial. Teori marka sosial mempelajari bagaimana aspek-aspek bahasa seperti aksen, kosakata, atau struktur kalimat digunakan sebagai tanda-tanda identitas sosial individu dalam masyarakat. Tokoh utama dalam teori ini adalah Penelope Eckert. Eckert adalah seorang ahli sosiolinguistik yang terkenal karena penelitiannya tentang hubungan antara bahasa dan identitas sosial dalam konteks remaja di Amerika Serikat. Melalui studinya, ia menunjukkan bagaimana penggunaan bahasa dapat mencerminkan dan memperkuat identitas kelompok sosial tertentu. Slide selanjutnya. Yang teori sosiolinguistik yang terakhir yaitu ada teori pengklasifikasian sosial dalam bahasa. Teori ini memeriksa bagaimana masyarakat menggunakan bahasa untuk mengklasifikasikan dan menempatkan diri mereka serta orang lain dalam struktur sosial. Tokoh yang berhubungan dengan teori ini adalah Erving Goffman. Goffman, seorang sosiolog terkenal, mengembangkan konsep dramaturgi sosial yang menyoroti bagaimana individu memainkan peran sosial mereka dalam interaksi sehari-hari. Dalam konteks bahasa, konsep ini menggambarkan bagaimana orang menggunakan bahasa untuk menciptakan dan mempertahankan identitas sosial mereka, serta bagaimana mereka menafsirkan identitas orang lain berdasarkan bahasa yang digunakan. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai implikasi sosiolinguistik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dalam pengaruh globalisasi terhadap bahasa dan masyarakat. Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam cara kita berinteraksi dengan bahasa dan masyarakat. Beberapa dampaknya yaitu ada yang pertama perubahan bahasa. Globalisasi mempengaruhi perubahan dalam bahasa, baik dalam kosakata maupun struktur bahasa. Misalnya, adopsi kata-kata baru dari bahasa asing seperti bahasa Inggris dalam bahasa sehari-hari. Contohnya adalah penggunaan kata selfie dalam berbagai bahasa di seluruh dunia untuk mengambil foto. Lalu yang kedua, yaitu adalah pergeseran nilai budaya. Globalisasi juga dapat mengubah nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang mempengaruhi bahasa, misalnya konsep-konsep seperti individualisme dan konsumerisme yang didorong oleh globalisasi dapat tercermin dalam bahasa sehari-hari, seperti penggunaan istilah-istilah yang berkaitan dengan teknologi dan gaya hidup modern. Slide selanjutnya. Lalu dalam konteks bahasa dan identitas budaya. Bahasa adalah salah satu aspek terpenting dari identitas budaya seseorang. Implikasi sosiolinguistik pada aspek ini meliputi dua hal, yaitu yang pertama, pemeliharaan bahasa tradisional. Seiring berkembangnya era globalisasi, bahasa dan identitas budaya seringkali saling terkait. Masyarakat yang terpinggirkan atau minoritas sering berjuang untuk mempertahankan bahasa dan budaya mereka sebagai cara untuk mempertahankan identitas mereka. Misalnya, upaya-upaya untuk memperkuat pengajaran bahasa asli di sekolah-sekolah untuk mencegah kepunahan bahasa-bahasa minoritas. Yang kedua, yaitu adalah konteks identitas dalam bahasa. Bahasa juga bisa menjadi arena di mana konteks identitas budaya terjadi. Misalnya, dalam konteks konflik politik atau etnis. Penggunaan bahasa bisa menjadi alat untuk menegaskan identitas dan memperkuat solidaritas dalam kelompok tertentu. Contohnya adalah penggunaan bahasa sebagai simbol identitas dalam gerakan kemerdekaan atau gerakan politik di berbagai belahan dunia. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
selanjutnya yakni sesi diskusi. Dalam sesi diskusi ini kami hanya membuka satu sesi diskusi dengan maksimal 3 orang penanya. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Baik, kepada Sasmita Dwinastiti dipersilakan. Baik, izin bertanya, menurut kelompok kalian, apakah peran norma sosial dapat memengaruhi bagaimana bahasa digunakan atau dihindari dalam interaksi sehari-hari? Terima kasih. Baik, sama-sama untuk pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Nida dipersilakan. Baik, pertanyaan untuk kelompok 2, bagaimana variasi bahasa dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap penuturnya? Terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk pertanyaan terakhir kepada Rohma Lasari, kepada dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Roma, izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kan sudah dijelaskan ya atau dipaparkan terkait implikasi sosiolinguistik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya itu menurut pendapat kelompok kalian, mengapa beberapa variasi bahasa ini dianggap sebagai prestise atau bergengsi ataupun dihargai gitu. Sementara yang lainnya itu dianggap sebagai tidak standar. Nah, bagaimana hal ini dapat memengaruhi persepsi sosial terhadap pengguna bahasa tersebut? Itu saja, terima kasih. Sama-sama. Karena 3 penanya sudah selesai, maka izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, izin saya menjawab pertanyaan dari Oma. Jadi jawaban dari pertanyaan Oma yaitu adalah menurut pendapat kelompok kami, beberapa variasi bahasa dianggap prestise karena digunakan oleh kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi atau sosial yang tinggi. Sementara variasi lain dianggap tidak standar karena sering digunakan oleh kelompok yang kurang berkuasa. Persepsi sosial terhadap penggunaan bahasa dipengaruhi oleh stereotip yang melekat pada variasi tersebut yang dapat mempengaruhi kesempatan dan perlakuan dalam berbagai aspek kehidupan. Bagaimana, Rohmah? Apakah sudah dapat dipahami? Oke, baik. Sudah bisa dipahami. Terima kasih, Vita. Iya, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nida. Tadi kan ditanyakan bagaimana variasi bahasa dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap penutur. Jawabannya, variasi bahasa dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap penutur dalam beberapa cara. Yang pertama itu aksen dan dialek. Penutur dengan aksen atau dialek tertentu mungkin diasosiasikan dengan daerah, kelas sosial, atau latar belakang etnis tertentu. Misalnya, aksen daerah tertentu mungkin dianggap kurang terpelajar atau aksen kota besar dianggap lebih prestisius. Yang kedua itu gaya berbicara. Gaya berbicara seperti penggunaan kosakata formal dan atau informal, kalimat panjang atau pendek, dapat membentuk persepsi tentang tingkat pendidikan, status sosial, atau kepribadian penutur. Lalu yang ketiga, pemilihan kata. Kata-kata yang dipilih oleh penutur dapat mempengaruhi persepsi pendengar tentang usia, gender, profesi, atau latar belakang budaya penutur. Yang keempat, intonasi atau volume. Cara seseorang berbicara seperti intonasi tinggi atau rendah, volume keras atau lembut dapat membentuk persepsi tentang kepribadian, emosi, atau niat penutur. Lalu yang kelima, interferensi bahasa. Jika penutur menggunakan unsur-unsur dari bahasa lain dalam tuturannya, hal ini dapat mempengaruhi persepsi pendengar tentang latar belakang budaya atau tingkat penguasaan bahasa penutur. Yang terakhir, stereotip. Persepsi seseorang terhadap penutur juga dapat dipengaruhi oleh stereotip yang ada dalam masyarakat tentang variasi bahasa tertentu. Baik, segitu saja. Apakah dapat dipahami? Sudah sangat jelas. Terima kasih banyak, Ibrahim, jawabannya. Sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mita. Jadi jawaban dari pertanyaan Mita itu adalah menurut kelompok kami,
peran norma sosial sangat mempengaruhi cara bahasa digunakan atau dihindari dalam interaksi sehari-hari. Norma sosial membentuk aturan tidak tertulis yang memandu pemilihan kata, gaya bahasa, dan norma kesopanan. Hal ini menciptakan pola komunikasi yang mencerminkan status sosial, nilai-nilai masyarakat, dan dinamika kekuasaan yang ada dalam interaksi bahasa sehari-hari. Bagaimana, Mita? Apakah sudah dapat dimengerti? Sudah, terima kasih, Sita. Iya, terima kasih, Mita. Baik, sebelum menutup presentasi kali ini, izinkan saya membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Sosiolinguistik adalah studi tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat, yang melibatkan pemahaman tentang bagaimana bahasa dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan bagaimana bahasa mencerminkan identitas dan nilai-nilai budaya. Pendekatan multidisipliner dan kolaboratif digunakan untuk menganalisis variasi bahasa dalam konteks sosial dan bagaimana lingkungan dapat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa. Teori-teori sosiolinguistik seperti kesadaran bahasa, marka sosial, dan pengklasifikasian sosial membantu memperluas pemahaman kita tentang penggunaan bahasa dalam masyarakat. Implikasi sosiolinguistik dalam kehidupan sehari-hari mencakup perubahan bahasa dan nilai budaya sebagai dampak dari globalisasi, serta upaya pemeliharaan bahasa tradisional dan penggunaan bahasa sebagai simbol identitas budaya. Dengan demikian, sosiolinguistik memainkan peran penting dalam memahami kompleksitas bahasa dan masyarakat dalam era globalisasi. Tidak terasa akhirnya kita sudah berada di penghujung presentasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dan teman-teman semua yang sudah menyimak dan mengikuti dari awal hingga akhir presentasi. Semoga presentasi kali ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, semua mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.